Sampah bagi sebagian orang adalah barang tidak berguna, tetapi tidak bagi Akib, pemulung yang hidup di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Barang-barang yang dibuang oleh pemiliknya dijadikan sumber penghidupan. Gunungan sampah di tempat pembuangan akhir TPA Bantar Gebang jadi ladang bagi Akib mendulang rupiah. Jumlah pasien positif corona yang terus bertambah membuat ia resah menjalani aktivitas memulung. Bayang-bayang terinfeksi virus corona melingkupinya, tetapi roda kehidupan harus terus berjalan. Dibilang takut ya ada, semuanya mau gimana lagi kalau di sini mah, aduh nggak bisa makan sama sekali, bener Bu. Nggak nyari. Ini nggak ada orang nyari ya sampai jam 6 sore baru pulang. Tadi berangkat jam setengah 6. Hari full. Setiap hari bersentuhan dengan sampah membuat pemulung menjadi kelompok yang rentan terjangkit corona. Kekhawatiran Akib tertular virus corona bukan tanpa alasan. Ketika masyarakat berusaha menjaga kebersihan diri, pemulung justru bergelut dengan kotornya sampah. Risiko tertular corona kian besar saat sampah medis seperti alat suntik dan botol infus bekas juga jadi barang temuannya. Kalau botol infus saya ambil karena laku itu, mahal itu. Lumayan, paling 1-2. Karena dipisah, airnya mah dibuang, airnya mah kan per kiloan. Sekilo itu nyampe 40 biji. 1 kilo lah 40 biji lah. 40 biji itu paling 4.000. Kalau jarum-jarum masih jarang. Kadang-kadang yang nemu gitu. Kalau nemu paling 1 plastik. Kan dibuang lagi, nggak diambil. Takut infeksi. Kadang pernah teman juga kena kan. Demi menafkahi keluarga, para pemulung mengabaikan keselamatan dirinya. Mereka bergulat dalam kubangan sampah yang kotor, tempat virus dan bakteri bersarang. Kalau dipikir-pikir gini Bu, sebelumnya ada corona juga kan kalau di sampah-sampah begini kan udah banyak virus gitu Bu. Jadi kalau ibaratkan mah kekebalan tubuh dari orang-orang pemulung itu Bu udah lebih kuat. Dari sampah aja kadang-kadang nemu kue, mau buah-buahan masih dimakan di situ. Persoalan yang membelit pemulung kian pelik. Hasil penjualan sampah pulungan yang menurun drastis diperparah dengan ancaman limbah medis yang masih kerap ditemui di tengah pandemi. Bagi pemulung semua itu laku sebetulnya. Mau jarum suntik kayak mau selang yang ada darahnya kayak apa kan dibersihin, itu bisa laku gitu. Cuma kan secara ketentuan itu sebenarnya nggak boleh ini gitu. Nah, lalu siapa yang melakukan pengawasan, melakukan penegakan hukum gitu? Ini kan semua sebenarnya tanggung jawab pemerintah. Mereka perlu diedukasi, dikasih informasi bahwa COVID ini sesuatu yang ganas, menular dan seterusnya. Mereka harus ikut cuci tangan yang bersih, menjaga jarak. Tapi mau menjaga jarak bagaimana? Dia tinggal di gubuk-gubuk, ya kan? Satu ruangan tuh 3x4 itu isinya bisa 6 orang, 10 orang. Bagaimana mau physical distancing, kan itu. Meski belum ada data resmi jumlah yang terinfeksi, Kementerian Sosial menyebut sudah ada pemulung yang positif terjangkit corona. Lalu, langkah apa yang telah dilakukan negara? Bukan, tidak ada bukti. Ada satu orang yang referral dari Gor Ciracas, mulung itu ternyata positif, ya, positif corona. Satu orang, yang masuk satu orang dan ketika di rapid test ternyata positif, akhirnya semua kita rapid test. Ya, tapi posisi yang lain kan menjadi ODP. Itu resikonya. Ketika kita jangkau mereka, kemudian juga mereka bisa dibawa ke tempat penemuan sementara. Kalau mereka dikembalikan lagi ke keluarga tanpa ada intervensi lanjutan, ya bisa saja mereka akhirnya kembali lagi kan ke kegiatan semula.
sehingga perlu ada upaya lebih lanjut. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat secara nasional jumlah sampah yang dihasilkan sepanjang 2019 mencapai 64 juta ton. Terdiri dari sampah organik sekitar 50%, sampah plastik 15%, sampah kertas 10%, sisanya sampah yang terdiri dari logam, karet, kaca, dan lain-lain. Dunia termasuk Indonesia sedang mengalami permasalahan sampah plastik yang mencemari lingkungan. Keberadaan pemulung vital dalam industri daur ulang untuk mengatasi persoalan sampah plastik yang sulit untuk diurai. Sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu meminta kepada Pemda-Pemda bahwa pemulung itu bagian integral dari pengelolaan sampah. Ya, jadi mereka itu supaya juga diakui, didata, karena sekarang juga pengen memanusiawikan lah gitu, pemulung itu diangkat derajatnya gitu. Nah, dulu itu memang di balik pengangkatan penghargaan itu sebetulnya ya jadi Laskar Mandiri itu menurut senior pemulung yang di Bantar Gebang itu mereka dikasih penghargaan itu dikumpulkan tuh supaya mau transmigrasi itu dulu itu ceritanya begitu. Tapi ada bagusnya juga pemerintah Orde Baru memberi apresiasi penghargaan. Negara terus berusaha memutus rantai sebaran corona. Memberikan bantuan sosial menjadi salah satu cara mendorong pemulung bisa taat kebijakan pembatasan sosial berskala besar dengan di rumah saja. Tetapi hingga kini, masih ada sebagian pemulung yang belum tersentuh bantuan sosial dari negara. Waktu proses penyembuhan itu udah hampir tak kuat itu. Tapi saya pasrah ngalah.